رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah selepas sholat tarawih dalam keadaan sehat wal afiyah. InsyaAllah kita semakin sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya penyakit batiniah, khususnya penyakit batiniah, sombong, ujub dan lain sebagainya. Kalau penyakit lahiriah, Pak Menteri kita beliau di tasnya siap obat-obat itu. Ya, siap obat-obat dan siap suntian. Tapi kalau bicara penyakit batiniah, semuanya juga bingung. Ini obatnya apa gitu kan? Obatnya apa? Sebetulnya obat untuk penyakit batiniah itu sama juga dengan obat untuk penyakit zahiriyah atau jasmani. Penyakit jasmani sama batin itu obatnya sama, walaupun jenisnya beda. Maksudnya begini, sakit kepala ada obat umum. Kita kenal namanya apa? Paramek, apalagi Noralgin, ya kan? Oskadon, ya obat sakit kepala secara umum. Kemudian flu, ada juga obat flu secara umum. Ya tadi Dekolkin, mungkin Flugan ya. Kemudian apa lagi? Wah itu sudah dokter yang mudeng dia, mantri ya. Ada lagi obat mungkin Panadol flu ada sendiri. Itu kalau orang flu. Pegel-pegel secara umum juga ada obatnya. Nanti ada yang obat secara khusus. Dikasih obat kepala secara umum kok masih sakit, maka mau dilihat sebetulnya apa, atau itu tensinya terlampau tinggi. Nah, dikasih obat untuk menurunkan tensi. Nanti dikasih obat untuk menurunkan ketegangan. Tegangan saraf itu diturunkan. Atau istilahnya dikasih obat penenang itu. Kalau tensinya terlampau tinggi, penenang dalam arti bukan penenang yang enggak benar, untuk menurunkan ketegangan saraf. Nah, penyakit hati juga begitu. Ada obatnya umum, ada obatnya yang khusus. Obat umumnya apa? Sholat 5 waktu. Obat umumnya apa? Qiyamul lail. Obat umumnya apa? Sedekah. Obat umumnya apa? Sholat sunnah. Obat umumnya apa? Qiraatul Quran. Obat umumnya apa? Zikrullah, kita berzikir, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat. Apapun zikirnya itu menjadi obat untuk penyakit hati. Termasuk diantaranya cari ilmu seperti ini. Majelis ilmu seperti ini adalah obat untuk penyakit hati kita. Semestinya kalau kita tiap hari pengajian, semestinya hati kita semakin bagus, hati kita semakin sehat, hati kita semakin sembuh. Nah, bisa begitu syarat nomor 1 adalah diawali dengan niat yang benar. Orang minum obat sakit kepala, itu kalau niatnya nggak benar jadinya bunuh diri. Paramek 20 biji diminum, jadinya sehat atau mati itu. Bisa-bisa overdosis kan ya, overdosis karena niatnya tidak benar, jadinya bukan sembuh tapi tambah sakit. Majelis ilmu seperti ini, ilmunya tambah banyak. Kalau niatnya nggak benar, bukan tambah baik, tambah buruk. Niatnya apa? Saya mau cari ilmu biar saya bisa
ngalahkan fulan biar saya orang yang paling pintar, saya yang paling hebat, paling tapi semuanya itu kesombongan. Ini akhirnya bukan jadi obat tapi jadi penyakit. Makanya syarat nomor 1 adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan kita alhamdulillah kita ada di bulan Ramadan, bulan yang baik. Malam ini sudah malam periode yang pertengahan ya. Malam pertengahan 10 hari kedua, di situ malam pengampunan. Mari kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dan kita pasang niat-niat yang baik. Pasang niat yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita tidak bahas tafsir Nabi Sulaiman dulu. Permintaan agar selang-seling ada tafsirnya, ada bahasan umumnya. Kita lanjutkan kembali masalah ilmu. Lanjutkan kembali masalah ilmu yang Jumat kemarin kita bahas. Di mana baginda Muhammad SAW bersabda, kalau dalam satu hari aku tidak mendapatkan tambahan ilmu yang yuqarribuni ilallahi ta'ala, yang mendekatkanku kepada Allah Ta'ala, bukan tambahan ilmu matematika, fisika, kimia yang umum itu bukan. Ya, ma yuqarribuni ilallah, yang bisa mendekatkan aku kepada Allah. Kalau matematika bisa mendekatkan kepada Allah, ya enggak apa-apa gitu. Nah, fisika bisa mendekatkan kepada Allah, ya enggak apa-apa. Tapi dikaitkan di situ, diikat sama Rasul, kalau satu hari aku tidak mendapatkan tambahan ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, maka hari itu aku tidak diberkati. Coba betapa sopannya Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW betapa sopannya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah itu selalu memberkati Rasulullah SAW. Bagaimana Allah tidak memberkati Rasulullah? Ketika Nabi Muhammad SAW di-mi'rajkan, begitu ketemu Allah, dan Rasul pertama kali mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah udah memberikan stempel semua keberkatan Allah, berbagai macam keberkatan Allah, itu udah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu wahyunya Allah, ucapannya Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya dimanapun Rasul berada, kapanpun Rasul berada, apapun yang dilakukan Rasul, semuanya barokah. Semuanya barokah. Tapi Nabi SAW mengatakan, beliau tawadhu'nya dan semangatnya yang tinggi, saya kalau ada di satu hari, di hari itu saya tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka di hari itu aku tidak diberkati. Fama burikali, kalimatnya itu fama burikali, aku tidak diberkati. Beliau tidak menyebutkan Allah tidak memberkati aku, enggak begitu. Tapi aku tidak diberkati, Allahnya enggak disebut. Ini adabnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Berarti intinya tiap hari harus cari tambahan ilmu. Bukan cari ilmu loh ya, tambahan ilmu. Jangan ilmu yang sama dengan kemarin, yang nambah. Kalau hari ini kita sama dengan yang kemarin, itu berarti kita rugi. Kalau lebih buruk itu celaka. Kalau yang sukses, yang beruntung, itu yang lebih baik. Hari ini kalau ilmu yang sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi. Hari ini ilmu kita harus nambah, minimal 1 atau setengah atau setitik. Ada tambahan ilmunya. Jangan sampai tidak ada tambahan ilmu. Nah, seseorang itu akan mudah sampai ke surga diukur dengan banyaknya ilmunya. Asal niatnya benar loh ya. Asal niatnya benar. Banyaknya ilmu akan mendekatkan dia kepada surga. Seringnya dia mencari ilmu akan mendekatkan dia kepada surga. Rajinnya dia mencari ilmu akan mendekatkan dia kepada surga. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu. Man, siapa salaka berjalan menempuh tariqan, sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam perjalanannya menempuh jalan tadi untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya itu mudah, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga.
Jalan ke surga akan jadi mudah bagi orang yang dia berjalan untuk mencari ilmu. Sekali jalan cari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jalan cari ilmu, jalan ke surga jadi mudah. Jalan cari ilmu, jalan ke surga jadi mudah. Jadi mudah untuk siapa? Untuk dia. Siapa yang menjadikan mudah? Sahhalallahu lahu. Allah yang menjadikannya mudah. Artinya orang yang memang sudah jatahnya itu insya Allah surga, ciri-cirinya suka cari ilmu. Itu ciri-ciri utama. Siapa yang memang jatahnya itu surga? Karena jatah itu ada dua, jatah neraka, jatah surga. Nah kita termasuk yang mana ini? Kan begitu kan nanya, aku sing ndi ya kira-kira ya, aku neraka apa swarga gitu ya. Ya pengennya kan semua ke surga. Ya husnudzonnya insyaallah kita ke surga, tapi kan harus ada was-was ya, ojo-ojo kan ya. Yo enggak, aku kalau saya sampai kalah sama nafsu, kalah sama setan, terpreset naudzubillah min zalik, bisa-bisa masuk neraka. Nah, ciri-ciri orang yang tempatnya itu akan ke surga ya kita contoh. Oh Allah udah ngomong lewat lisan Nabi SAW, itu yang gampang masuk surga yang sering cari ilmu. Ya udah, saya tak ikut kelompok itu aja, sering cari ilmu. Berarti nanti saya gampang masuk surga. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah memang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan, yakni jannah, mendapatkan surga, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi pemahaman, dijadikan paham dalam urusan agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah diinginkan, Allah yang ingin loh ya. Jadi Allah yang milih, Allah yang mengharapkan dia, Allah yang menginginkan dia bihi khairan, mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Nah, yang menarik ya, pemahaman terhadap agama ini, ilmu ini tidak bisa dicari dengan sekedar membaca. Tidak bisa dicari dengan sekedar membaca. Tetapi harus dengan berguru. Harus dengan berguru. Berguru yang dimaksud bukan datang ke tempatnya seorang ustadz. Ustadz, saya mau baca kitab, bukan itu. Itu podo wae sama baca itu. Berguru yang dimaksud bukan datang ke tempatnya seorang guru, saya mau baca buku ya, disimak sama gurunya, bukan itu. Itu belum termasuk. Yang dimaksud guru, berguru itu adalah hal attabi'uka, boleh enggak aku ikut denganmu? Yang namanya berguru adalah ya ikut terus sama gurunya. 5 tahun berguru ya 5 tahun ikut sama gurunya. Gurunya kemana ikut mendampingi, ngambilkan sandalnya, nyiapkan makannya, ngosekkan WC-nya, nyucikan mobilnya, nyiapkan makan buat tamunya. Ya seperti itu. Ini yang namanya berguru. Ini yang namanya berguru, bukan sekedar datang pengajian. Sama masih ingat kata guru saya, orang ikut pengajian sama saya baru setahun kok udah ngaku murid saya. Ya. Nah, semua orang bisa datang ikut pengajian, ya, bukan itu murid saya. Harus ikut ngenger gitu, ikut terus baru nanti dapat pemahaman atau pengajaran. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat itu bukan datang duduk nyimak Rasul berbicara SAW, bukan. Tapi sahabat itu ikut kemanapun Rasul berada. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti. Makanya dikatakan Rasul berjalan kemana, sahabat ikut di belakangnya. Rasul bergerak kemana, sahabat ikut di belakangnya. Rasul duduk di mana, sahabat duduk juga di sana. Rasul berangkat ke suatu tempat, sahabat juga ikut berangkat ke suatu tempat tersebut. Ngikut terus. Itu yang namanya berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ini sejak kecil berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Statusnya adalah nak dulur, sepupunya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasul yang badannya gede, keker, ya, badannya besar. Itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Punya putra namanya Abdullah.
Ya, punya putra namanya Abdullah. Sayyidina Abdullah ini sepupu Nabi tapi usianya beda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Beda jauh. Ya, salah satu istri Rasul kebetulan adalah bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Sehingga suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini suka tidur di rumah Rasulullah SAW. Dan kalau tidur di rumah Rasulullah suka kelonan bareng Rasulullah SAW. Rasul tidur sama istrinya desel di tengah-tengah gitu ya. Lah anak-anak gitu desel di tengah-tengah, disayang sama Rasulullah SAW. Tapi karena semangatnya itu pengen jadi muridnya Rasulullah SAW, pengen belajar, Rasul bangun malam ya ikut bangun. Gak seperti yang gede-gede ini, gurunya bangun, muridnya tidur. Kan lain. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, gurunya bangun, Rasulullah SAW, beliau tidak tidur, bangun juga. Gurunya sholat, beliau ikut sholat. Fattabi'uni, ikuti aku, diikuti. Itu namanya cari ilmu. Cari ilmu bukan Rasul SAW bersabda A, B, C, bacakan artinya, maksudnya. Bukan begitu. Gitu akeh tunggale. Begitu akeh tunggale, itu biasa. Itu hal yang biasa. Bagus-bagus, tapi itu belum namanya cari ilmu. Fattabi'uni sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal attabi'uka. Semua pakai kata ittiba. Ittiba itu bukan sekedar membaca terus diamalkan, bukan ya. Ittiba itu mengikuti selangkah demi selangkah. Makanya ciri-ciri salaf, orang-orang yang soleh dari kaum Alawin, anak cucu Rasulullah SAW, mereka itu ittiba'u qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Ya, setapak demi setapak. Contoh, sholat raweh 20 rakaat. Itu yang mengikuti siapa? Dulu gurunya sholat raweh 20 rakaat. Gurunya niru siapa? Dulunya sholat raweh 20 rakaat. Dan gurunya niru siapa? Dulu gurunya sholat raweh 20 rakaat. Niru siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, sholat raweh 20 rakaat. Nah, kok sekarang ada yang sholat rawehnya belum 20 rakaat, yang ditiru sapa gitu? Yang ditiru siapa? Bebas, sudah sholat malam, alhamdulillah, insyaallah dapat pahala. Tapi siapa yang ditiru? Siapa yang ditiru? Nah, orang dalam berguru gak begitu, harus jelas nih. Makanya gak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Alawiyin atau sejenisnya, mereka itu menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW, itu gak mungkin. Ya, tidak mungkin menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Semua langkahnya itu selalu di belakangnya Rasulullah SAW, setapak demi setapak di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas malam-malam sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Ya, sholat di belakangnya Rasulullah. Nah, tapi sayang, sholat berjamaah kok Rasul sholat, Sayyidina Abdullah bin Abbas sholatnya di samping kiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ngerti ini. Ini sepupunya yang masih kecil sholatnya di samping kirinya. Sama Rasul dipegang telinganya, ditarik ke sebelah kanan. Ya, ditarik ke sebelah kanan. Di sini juga sebagai dalil orang kalau bergerak dalam sholat selama tidak 3 kali berturut-turut, maka sholatnya tidak batal. Dan jangan disamakan gerakan Rasul dengan gerakan kita. Kanjeng Nabi obah seperti apapun, sholatnya juga khusyuk. Lah kalau kita nih kakek obah ciri-ciri orang khusyuk. Itu Rasulullah kan sholat sampai narik sini Abdullah bin Abbas. Berarti Rasulullah sholat dia gerak. Loh, jembok pada kewakmu. Kanjeng Nabi bergerak, tapi ya geraknya itu tidak mempengaruhi kekhusyukan hatinya. Hatinya khusyuk. Ya masa bisa orang gerak kok dia tetap khusyuk, itu mana mungkin? Ya udah, kamu pernah nyopir mobil enggak? Oh pernah, saya jago nyopir mobil. Bisa telepon? Bisa. Kamu khusyuk enggak nyetirnya? Ya khusyuk. Lah kok bisa? Kok bisa kamu nyetir sambil sambil telepon, kok bisa khusyuk, fokus jalan, orang yang lewat siapa ngerti, bahkan disopo ya iya, padahal sambil telepon kok bisa begitu bagaimana? Loh, saya udah handal, jadi gerakan saya ini enggak mempengaruhi lagi, saya bisa fokus ke depan. Lah baru kamu saja urusannya nyetir itu kamu bisa fokus ya, karena kamu sudah ahli. Lah Kanjeng Nabi SAW urusan sholat beliau pakar nomor wahid seluruh jagat raya. Jangan disamakan dengan kita. Udah sholat di belakangnya. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas terus ikut Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika Rasul itu kalau butuh apa nggak usah ngucap. Itu bagusnya orang ikuti begitu. Jadi jangan nunggu disuruh. Bisa membaca apa yang diinginkan guru saya ini.
Belum ngomong udah seperti itu. Kalau bahasa saya, berpikir 4 langkah ke depan. Yang dibutuhkan apa? Siapkan. Ojo ngenteni dikongkon. Lah kebanyakan orang zaman sekarang udah disuruh cek ora bener. Ayo betul. Ayo Ucup, dengarkan nih Ucup nih. Mas Ucup. Sopirin nih ya. Biar tambah sabar gitu ya. Jadi begitu. Belum disuruh udah paham. Saat itu Rasulullah SAW akan berwudu Nabi Muhammad SAW. Airnya enggak ada. Ya airnya enggak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung cari air dan langsung disediakan air tersebut, diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini air untuk wudu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Airnya diserahkan. Ketika air diserahkan, hasilnya apa? Rasul pun mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Langsung didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan dia faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Faqihu. Ini Rasul minta Allah yang yufaqihu. Allah yang menjadikan dia paham. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Ini doanya Nabi SAW dan tidak mungkin doa Nabi meleset. Artinya berkat doa Nabi SAW tersebut, Sayyidina Abdullah bin Abbas sejak kecil udah mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau harus belajar. Faqihu fiddin yang minta Nabi Muhammad SAW. Ada faguha itu paham. Kalau fagoha menjadikan paham. Nah, siapa yang diminta menjadikan paham? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, tolong engkau jadikan dia paham dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Kalau alima ya'lamu ilman, mengetahui. Kalau 'allama yu'allimu ta'liman, menjadikan tahu atau mengajarkan. Dan siapa yang diminta Rasul untuk mengajarkan? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan jadikan ya Allah dia paham agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil. Rasul minta Allah yang memahamkan, Rasul minta Allah yang mengajarkan. Artinya berkat doa Rasul ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat pengajaran langsung dari Allah Ta'ala. Dapat pengajaran langsung dari Allah Ta'ala. Karena apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di riwayat yang lain, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Macam-macam riwayatnya. Allah sahala, menjadikan jalannya ke surga menjadi mudah. Lagi-lagi Allah yang menjadikannya mudah. Termasuk ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan kemudahan jalan menuju surga berkat dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu. Caranya dengan ngenger, ikut, ittiba, ngabdi, ngawulo. Itu yang namanya cari ilmu. Sampai di sini bisa dipahami? Ini kok mantuk-mantuk semua sama diem ini, ngantuk atau emang paham? Paham enggak ini kira-kira nih? Paham ya? Enak enggak Sayyidina Abdullah bin Abbas? Enak kan? Enak. Dapat apa ini? Bonus atau enggak bonus nih? Bonus. Dapat bonusnya gara-gara apa? Ngenger. Gara-gara apa? Ittiba. Gara-gara apa? Ngabdi. Gara-gara apa? Melayani. Nah itu. Sehingga sahabat itu bisa menafsirkan, menakwilkan, memahami ajaran Rasulullah SAW dengan cita rasa. Benar. Bukan tekstual buku, dibaca, dimengerti, maksudnya begini, tidak. Gak begitu. Nah kebanyakan orang zaman sekarang, bukan kebanyakan ya, sebagian orang zaman sekarang, ya sebagian orang zaman sekarang terus ada yang ketularan, dipaksa orang itu udah pokoknya kamu baca buku hadis, kamu baca Al-Quran, pahami sudah cukup. Wah kacau balau. Ya, kacau balau sehingga tidak ada rasanya ilmunya. Karena apa ya? Penerapan ilmunya itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, enggak sesuai. Justru jalannya menurut otak, akal, pikirannya orang yang baca itu sendiri. Atau gurunya dia yang mengarahkan tadi karena gurunya baca itu sendiri. Enggak ngikuti ulama. Makanya Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Bukan dengar dari orang. Masalah salat kan bisa toh dengar dari fulan.
Loh Rasulullah masih ada kok. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat saya sholat gimana kamu? Sholatlah seperti engkau melihat saya. Suruh ikut sholat dulu dengan Rasulullah SAW. Biar sholatnya benar, biar sholatnya pas. Nah orang-orang yang udah ikut sholat dengan Rasulullah SAW ini, baru dia mengajarkan sholatnya kepada orang lain. Beginilah aku melihat Rasulullah sholat, dipraktekkan, dicontohkan. Lah bagaimana sekarang orang gak diajarkan praktek, contoh lewat para guru, tapi disuruh buka buku. Ya hasilnya bedanya antara bumi dan langit. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Enggak ada cita rasanya, enggak ada cita rasanya. Contoh nih yang sering kita dengar di pengajian yang begitu-begitu. Ya, begitu-begitu ini kadang orang yang maksudnya ilmunya belum cukup, tapi udah terlampau bersemangat tanpa mau ngenger ikut ulama. Semangat meluruskan shaf. Bagus memang shaf kalau sholat harus diluruskan. Siapa bilang shaf harus bengkok ya? Shaf harus lurus, rapat. Memang shaf harus rapat. Tapi rapatnya, lurusnya shafnya itu aturannya bagaimana? Saya semalam lihat televisi, sebuah stasiun televisi, ada siaran langsung sholat tarawih berjamaah dari Masjidil Haram. Shaf pertama itu imam-imam hafidz Quran semua di Masjidil Haram. Saya lihat kakinya, ada enggak yang begagah? Kok ya ora ono ya? Enggak ada yang begagah tuh, enggak ada. Gak ada. Terus apakah rapat sok-sokan? Ya enggak. Ya enggak. Enggak rapat sok-sokan tuh ya enggak. Ya wajar. Ada ini. Terus saya cari lagi. Kira-kira yang bukan saya merendahkan yang lain, enggak. Orang bebas mau pakai celana pendek selama nutup aurat juga boleh. Mau pakai celana pertengahan juga boleh. Ya kan? Pakai sarung juga boleh. Tapi saya cari itu imam Masjidil Haram itu saya lihat satu-satu. Kira-kira yang jubahnya itu di tengah-tengah ada enggak gitu? Enggak ada, tengah-tengah betis enggak ada. Ya, kalau bahasa ini teman-teman ini kadang ya rada kasar, cingkrang-cingkrang begitu. Saya enggak mempersalahkan mau cingkrang boleh, enggak cingkrang juga boleh. Cuman ya sing pantes gitu kan sing pantes, jangan sampai jadi tren gitu loh. Jadi tren seakan-akan yang benar itu yang begitu, yang lain salah. Ini kan salah mengucapkan begitu. Ini saya lihat Imam Masjidil Haram kok jubahnya juga panjang. Kemudian berjubah, memang betul harus berjubah. Sunnah Nabi pakai jubah itu kok ya. Pakai jubah itu sunnah Nabi. Kemudian kalau kita lihat sholatnya, apakah shafnya itu rapat? Ya shafnya rapat, tapi rapat itu bukan sok-sokan. Nah sekarang ini diajarkan shaf kon ngidak sikil. Ini sinaune karo sapa gitu loh. Masa merapatkan shaf dengan ngijak kaki saudaranya? Itu enggak ada, aturan seperti itu enggak ada. Kalimat dalam bahasa Arabnya al-mankib bil mankib, ya, yang namanya pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Pelajari bahasa Arab yang benar itu maksudnya apa? Bahasa Arab itu ada bahasa mubalaghah yang sifatnya itu berlebih-lebihan untuk menyatakan sangat, tapi maksudnya bukan seperti itu. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, tadi ada kecelakaan beruntun massal yang meninggal 1000 orang, padahal mung 10. Ya, yang meninggal 1000, maksudnya apa? Wakeh. Tapi mengucapkannya 1000, ya kan? Ini padahal cuman berapa? Cuman 10 orang. Tapi dia ucapkan dengan 1000, hiperbola nih, terlampau dilebihkan, tapi menunjukkan sangat. Atau dalam bahasa Indonesia kita seperti bal-balan lah, sepak bola. Ya, negara kita lawan juara dunia. Kira-kira berapa gitu ya? Juara dunia lah, mana gitu lah. Gua tambah aku biar ngelek-ngelek gitu enggak. Juara dunia. Orang ditanya perkiraan berapa ini ya negara kita lawan juara dunia ini. Juara dunia 2000 berapa nanti gitu ya, 10 gitu ya. Kira-kira berapa lawan berapa itu? Hasilnya berapa? Wah, hasilnya 10-0 gitu kan ya. Apakah hasilnya 10-0? Tapi enggak, angka 10 itu angka yang tertinggi. 10-0 maksudnya 0 angka yang paling rendah. Itu menunjukkan wis to, mesti kalah sak pole gitu. Enggak mungkin menang. Kadang masyarakat ngucap seperti itu ya kan? Kadang masyarakat mengucap seperti itu artinya sangat kalah, tidak akan mampu. Itu prasangka masyarakat. Ya semoga enggak begitu kan ya. Insyaallah kalau bangsa kita ngelawan juara dunia, insyaallah menang ya. Insyaallah gitu. Entah tahun berapa kan ya, insyaallah menang. Nah, begitu pula ketika diterangkan mankib bil mankib,
pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Di situ ada bentuk sangat. Ya, bentuk sangat. Bukan artinya menginjak-injak, bukan artinya kemudian suk-sukan. Kalau kita praktekkan pundak ketemu pundak, kaki bisa ketemu enggak? Enggak. Kecuali kalau kakinya dibegagahkan gitu ya. Yang namanya kalau udah pundak ketemu pundak nyantai biasa, kaki tidak akan ketemu kaki. Enggak. Lah itu pundak ketemu pundak itu apa? Seperti kalau kita ketika baris berbaris tuh. Luruskan barisan. Ya mesti ya. Ini tangan di kanankan gitu kan, tarik dulu untuk lurus. Nah, dalam baris-baris memang dipakai tangan ini. Nah, dalam Islam dulu sahabat yang dalam dunia Arab dulu yang dipakai adalah pundak. Nih, pundaknya lurus satu dengan lain. Inti nomor satu lurusnya, soft, baru rapatnya. Ya, sawu sufakum. Luruskan dulu softnya, baru dirapatkan. Dan merapatkan itu bukan su'an. Nah, inilah contoh orang yang dia belajar tapi tidak dengan cita rasa. Lain halnya orang yang berguru. Orang yang berguru tadi yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, judulnya aja dia jalan untuk cari ilmu. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, jalan cari ilmu 2 bulan lewat padang Sahara. Itu Imam Syafi'i. Nabi Musa alaihissalam jalan untuk cari ilmu. Enggak diterangkan tuh waktunya berapa lama ketika menyusuri tepi laut. Itu kan cukup lama sampai capek ya. Tapi waktunya berapa lama enggak diterangkan di situ. Itu jalan cari ilmu. Coba kita lihat sifat jalan cari ilmu. Ketika jalan cari ilmu itu berhenti atau kemudian bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seseorang. Setelah bertemu dengan orang tadi kira-kira ikut atau cuman mendengarkan? Yang namanya belajar itu ya ikut. Nabi Musa alaihissalam coba kita lihat ketika berjalan bersama putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika berjalan bersama putrinya Nabi Syu'aib, Nabi Musa jalannya di depan. Enggak seperti kita. Tolong Mbak tunjukkan jalannya Mbak. Ya itu Mbaknya suruh depan, kita di belakang terus nonton nyawang Mbak. Waduh, kan gitu. Naudzubillah min dzalik, ini model kita. Kalau Nabi Musa lain, tolong Mbak jenengan jalan di belakang, saya yang di depan. Nanti kalau belok kanan kasih kode, belok kiri kasih kode. Karena Nabi Musa enggak mau lihat wanita, enggak mau sampai auratnya terbuka ketika jalan, kemudian kena angin, auratnya tersingkap. Biar saya yang di depan saja. Sampai ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketika ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, di situ kan Nabi Musa dilamar sama Nabi Syu'aib untuk dinikahkan dengan putrinya. Saat itu kemudian mas kawinnya disuruh kerja, tinggal bersama Nabi Syu'aib alaihissalam. Nah, apa yang dilakukan Nabi Musa? Mengiyakan. Kenapa mengiyakan? Karena Nabi Musa pengen dapat ilmunya Nabi Syu'aib. Disitulah tinggal bersama. Bukan cuma mendengarkan sepatah 2 patah kata kemudian pergi. Di riwayat ada yang mengatakan 10 tahun. Kalau engkau sempurnakan 10 tahun lebih bagus. Saya mengatakan enggak sampai 10 tahun Nabi Musa sudah cukup. Artinya Nabi Musa ikut dulu dengan Nabi Syu'aib. Ini yang diajarkan dari dahulu kala. Cari ilmu itu ikut. Cari ilmu itu ikut. Cari ilmu itu ikut. Nah sekarang kok muncul tren cari ilmu itu cukup baca Google. Repot. Cari ilmu itu cukup baca artikel. Repot. Kalau cari ilmu cukup baca artikel, ya udah Al-Quran diturunkan saja, nggak usah pakai nabi, nggak usah pakai rasul. Al-Quran turun, udah kan, nggak usah pakai ini artikel. Udah Al-Quran itu nasnya, mushafnya turun, udah 30 juz. Bisa nggak Allah menurunkan mushaf langsung 30 juz? Bisa kan? Udah selesai, malaikat tunjukkan manusia, ini Al-Quran, selesai. Udah mau selamat pelajari itu Al-Quran, nggak perlu Nabi Muhammad SAW, nggak perlu rasul-rasul, nggak perlu. Bisa nggak? Bisa, tapi manusia tidak mungkin bisa jalan lurus kalau caranya begitu. Makanya diturunkan Rasul alaihissalam. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kamu sampaikan ini ayat per ayat dengan memberikan contoh jadian per kejadian sehingga rasanya itu dapat. Kemudian sahabat mau belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah, langsung pada Al-Qurannya atau lewat Rasulullah? Ya lewat Rasulullah, bukan langsung pada Al-Qurannya. Al-Qurannya ada, tapi sahabat ya tetap tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut pada Rasulullah. Disitulah kemudian dari zaman ke zaman dicontoh dan ditiru. Ini rahasia untuk mendapatkan tambahan ilmu ngenger. Nah, disitulah terbukanya fathah. Orang dapat futuh, terbukanya
Jadi dapat kunci ilmu sehingga dia terbuka hatinya, bisa mendapatkan ilmu laduni atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikut dulu. Gak ikut gak mungkin bisa dapat kunci pembuka ilmu. Sedikit yang perlu saya garis bawahi, para pemirsa dimanapun Anda berada, ilmunya orang soleh itu ilmu rasul. Saya mau kasih contoh. Mbak-mbak yang ada di sini, ibu-ibu di sini, ini yang lebih pengalaman. Jenengan dikasih resep soto Betawi. Kasih resep soto Betawi, kemudian disuruh masak. Bisa enggak, Bu? Cuman disuruh kan bisa ya? Bisa. Tapi hasilnya kira-kira seperti yang ngasih resep atau beda? Beda kan? Biasanya itu kalau ada resep roti, ada apa? Peragaannya apa itu? Praktek buat roti, ada kan? Praktek buat roti yang ngajarkan nanti ngasih resep, tapi dia undang orang diajari caranya buat tuh seperti ini loh. Caranya ngaduk tuh seperti ini. Tapi coba kalau tulisannya diaduk 5 menit gitu. Udah kita buat ya diaduk 5 menit buat roti gitu ya. Jadinya lah kok bantat kenapa ya? Kok bantat, kok gak bisa ngembang rotinya kenapa? Nanya sama yang ngasih resep. Lah kamu ngaduknya begitu ya keliru. Ngaduknya itu harusnya begini dicontohkan. Mulek ngene ngaduknya itu seperti ini. Oh, lawang tulisannya cuma diaduk. Ya diaduk tapi diaduknya begini, bukan begitu. Lah taunya begini gak begitu dari mana? Dicontohkan, dipraktekkan, diikuti. Bukan cuma baca diaduk. Gulanya dicampur dengan air. Loh kok rasanya jadinya lain, gak seperti punya kamu. Sudah saya campur dengan air. Lah kamu nyampurnya bagaimana? Ya air mendidih, saya kasih gula. Ya keliru. Mestinya itu kamu masak air, airnya umum di atas kompor, masih mendidih, baru kamu kasih gula, kamu aduk sambil dipanasi. Beda rasanya dengan gelas, kamu kasih gula, disoi air, panas mendidih, tapi rasanya akan berbeda. Itu rahasianya di situ. Oh gitu, iya pantas kok beda ya rasa tehnya. Ya lain. Nah ini loh, orang yang dengan membaca sama praktek, urusan baru roti, urusan soto, urusan teh, itu sudah hasilnya jauh berbeda. Nah kira-kira urusan sholat, urusan pemahaman Al-Quran, urusan pemahaman hadis, ya, urusan zikir, urusan qiraatul Quran, kalau modalnya cuman baca buku, artikel, jadi ini apa? Repot kan? Jadinya apa? Jadinya ya gak karu-karuan. Rasanya itu gak ada. Dilihat gak enak. Lain halnya dengan orang-orang soleh, guru-guru kita. Beliau-beliau itu betul-betul diajari. Ngaduknya begini loh, nguleknya begini loh, numbuknya begini loh. Semua di apa namanya? Diterapkan. Jangan seperti contoh sederhana lah. Sederhana. Ya ini ya benar tapi ya ngawur. Ya benar ya ngawur. Dalam ilmu fikih, ini Habibnya ini jago fikih. Sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak. Kalau nggak ada kayu siwak, kamu pakai baju itu boleh. Lah terus kok diamal gini masjid, orang no kayu siwak, di tangan terus apa namanya kain diginikan. Ya, ini benar sunnah, tapi melanggar sunnah yang lain. Tidak ada cita rasa, cita rasanya enggak ada. Sehingga ini sunnah yang kalau diterapkan justru merusak citra Islam. Karena enggak pas di depan orang banyak. Nek kowe dhewe karepmu ngene-ngene enggak apa-apa. Tapi kalau di depan orang banyak, di situ ada aturan innallaha jamil yuhibbul jamal. Contoh, nyabut bulu ketiak. Sunnah atau enggak sunnah? Sunnah. Tapi yo coba cabutin nang ngarep. Kurang ajar kowe. Paham kan? Nah, ini kadang yang cuman tekstual, belajar dari ilmu fikih tapi tekstual, teks gitu ya. Dari pengajian didengarkan sunnah itu pakai siwak, kalau nggak ada kayu siwak pakai apapun yang bisa menggantikan kayu siwak boleh. Kalau nggak ada ya kamu pakai ujung bajumu dibuat siwakan juga boleh, itu nggak jadi masalah. Tapi cita rasanya nggak dapat, cuma dapat itu ilmu sunnahnya. Cita rasanya harus ada cita rasanya. Dengan apa? Ngenger sama orang-orang yang soleh. Nanti ngerti cara menerapkannya. Yang begini menerapkannya begini, yang begitu menerapkannya begitu. Jangan yang begini diterapkan saat begitu. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah dibilangi sama guru saya tentang ini. Kalau nggak diomongin guru saya juga nggak
ngerti, ikut. Ada kejadiannya ada orang begini, ini enggak benar yang begini. Itu sunnah betul, tapi itu tidak pas penerapannya. Nah, padahal sunnah Rasul itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Nah, kalau penerapannya tidak pas, jadinya kacau atau enggak kacau? Penerapannya harus pas. Apa namanya? Qodaman ala qodamin. Ini ahli fikih yang nonton tayangan saya mesti protes. Enggak bisa nih Bib, enggak apa-apa. Nah, tetaplah Anda dengan fikih Anda bagus. I love fikih. Saya cinta fikih. Tapi ini sisi apa namanya? Dzauq, sisi apa namanya? Ketasawufan. Ya, sisi ngenger cara menerapkan sunnah pada tempatnya. Contoh, orang sunnah makan begini. Sunnah enggak makan begini? Sunnah kan? Begini. Tapi ada bapaknya lagi duduk di bawah, depan bapaknya makan begini. Kira-kira ini ya pantas apa enggak ini? Ini coba apa? Jadi ada sunnah, ada wajib, ada kepantasan. Itu harus ada diterapkan semuanya. Semua harus ini apa namanya? Jangan terus yang penting sunnah. Bapak mau setuju enggak suka, arep mau wah banget yang ngarepe gitu kan ya. Nah, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma kalau makan bersama ibunya Fatimah Zahra, itu ngelirik makanan yang ada di meja makan aja enggak berani. Tidak akan ngambil makanan itu sebelum diambil ibunya dan tidak berani melirik makanan itu karena takut nanti kalau dilirik ibunya enggak sampai hati, kemudian sama ibunya dikasihkan anaknya padahal ibunya pengen makan. Sayyidina Hasan dan Husain berkata, saya khawatir gara-gara saya ngelirik makanan tersebut saya termasuk anak yang durhaka karena saya udah membuat ibu saya mau makan enggak jadi makan gara-gara saya kepengin. Tuh coba. Ini sing ngene-ngene iki angel iki. Ayo apa? Ini kok ketawa-ketawa, ini ketawa enak atau ketawa gak enak ini? Jadi penerapan itu semua bisa kita dapat kalau kita ngenger. Kalau kita nggak ngenger nanti nggak bisa dapat mengikuti qodaman ala qodamin. Ya, Mas Romi, udah berapa menit saya bicara? 42 menit. Masih ada sedikit. Ada yang mau nanya enggak nih? Nah, ini. Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Sudah ada yang mau nanya? Kalau ditanya enggak bisa jawab kan repot nanti. Saya lanjutkan dikit ya. Sedikit nanti. Boleh, silahkan. Diangkat terus. Oh gitu ya. Ini jadi ini dampak dari apa namanya gaya baru dalam sholat, gerakan melebarkan kaki. Ini kan namanya koruptor soft. Nah, ini karena nggak belajar. Orang sholat itu bukan melebarkan kaki, tapi merapatkan kaki. Ya, merapatkan kaki, softnya dirapatkan, bukan melebarkan kaki. Gak ada hadis Rasul lebarkan kakimu, gak ada. Yang ada itu rapatkan soft. Nah, terus kalau ada orang yang softnya kosong, gimana? Agak renggang, ya kamu bergeser biar yang di belakang bisa maju, kan begitu. Yang di belakang bisa maju. Lah ini enggak. Ada orang yang pemahamannya dari cekak tadi itu, kemudian kakinya dia dilebarkan. Lah yang dikejar kakinya kan risih di sampingnya kan, kok ada kaki kok ngejar terus. Akhirnya yang satu semakin merapat kakinya, yang satu semakin melebar. Lah ini yang merapat ini jengkel, akhirnya kakinya diangkat gejrot sekalian. Ya, gejrot, terus akhirnya yang melebar tadi kaget, kakinya merapat sehingga softnya lowong. Lah ini nanya, lah saya yang gejrot itu ya bagaimana? Ya itu ya buah simalakama gitu ya. Yang tadi digejrot ya orang khusuk, yang digejrot ya orang khusuk gitu kan. Ya, kalau enggak diijak tapi itu enggak akan khusuk. Kalau diijak apa namanya juga nanti ya enggak akan khusuk. Dua-dua enggak ini. Nah, kalau saya ditanya begitu bagaimana? Ya jangan diijak. Jangan diijak karena nanti yu'dzil mukmin, juga menyakiti seorang mukmin. Prinsip saya satu, sing waras ngalah gitu ya. Cukup cirinya kita ini, cukup cirinya kita waras, kita ngalah, minggir dulu. Nanti rampung baru dia diajari, Mas. Nanti lain waktu kalau jenengan ulangi saya gejot kaki jenengan gitu.
Rampung baru diajari seperti itu. Tidak boleh jenengan itu merenggangkan kaki. Kalau ini jenengan rasa softnya senggang, kasih kode yang belakang suruh maju. Jenengan rapatkan aja ke kanan, yang di sebelah kiri suruh merapat, bukan merenggangkan kaki. Ini bid'ah, ini nggak ada tuntunannya yang begini nih. Ini ngarang-ngarang sendiri, nggak ada ajaran dari Nabi SAW yang seperti itu. Cukup jelas? Ya. Lanjutkan ya, lanjutkan. Ya, yang namanya rasa dalam beragama itu yang penting. Jadi orang itu bukan cuman teori, praktek. Ada teori, ada praktek, nanti ada rasa. Teori, praktek, gak ada rasa, capek. Teori, praktek, gak ada rasa, capek enggak? Capek. Contoh misalnya, orang baru kasih teori, ya dulu saya masih sekolah. Teori ngetik komputer itu diajari. A, S, D, F, G, K, L, titik, koma. Ini teori toh gitu ya, jari kiri A, ya kan? Ini jari manis S, jari tengah D, tunjuk F yang kiri ya. Jari tunjuk kanan J, yang ini K, L, titik, koma. Sudah, cuman suruh teori-teori begitu. Ya capek, males gitu. Tapi begitu dikasih mesin ketiknya, ya mesin ketiknya sudah mulai ada rasa suka, tapi ya belum enak. Begitu sudah bisa merasakan nikmatnya ngetik sambil merem ngetik, wah asik tuh, seneng itu. Ngetik ada kesenangan, itu ngetik. Sepak bola juga begitu. Baru teori, ya itu nanti ya gelandang kanan, gelandang kiri, capek. Begitu dikasih bola di lapangan, mesti suruh latihan praktek dribble dok, daldul. Males enggak? Males. Begitu suruh main di lapangan, nah di situ nanti dia baru dapat rasa. Begitu dapat rasa, gelundung, glosor, mencolot, apapun dilakoni, rasanya enak. Sama dengan ibadah. Ibadah ya begitu. Kalau cuman ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya, teori, ya memang harus dijalani semuanya teori itu. Kemudian praktek sholatnya. Ya praktek sholat itu praktek, baru praktek. Lah rasanya itu di mana? Dengan sering kita praktek nanti dapat rasanya. Dan sekarang mau ngerasakan khusyuknya sholat. Wong sholat mau 5 waktu tok sing dilakoni kok aku rasake khusyuk gitu. Kalau merasakan khusyuk ya harus nawafilnya dijalankan, sunnah sebanyak mungkin sehingga latihannya sering. Kalau udah latihannya sering nanti rasanya dapat sedikit rasa nambah sehingga nanti dia bisa ngerasakan sholat itu 1 rakaat penuh full rasa. Full rasa bisa. Nah, yang jadi masalah kita ini termasuk sering latihan atau jarang latihan. Ayo jujur lah. Qobliyah ba'diyah rasane buat ikan ngangkat gunung kok ya. Susah. Witir aja berat. Tahajud. Mulai balik sampai sekarang kita tahajud kira-kira kehitung ping piro gitu kan. Tarawih kita baru di Raudhah ini teman-teman diajak 20 rakaat 1 juz per 4. Itu pun saya buat rakaat pertama panjang sepanjang-panjangnya, rakaat kedua pendek sependek-pendeknya. Lah tang ini pas rakaat pertama mentek gitu ya. Rakaat pertama mabus baru bangun gitu ya. Sehingga dapatnya ujung rakaat pertama dan rakaat kedua cuma sebentar ya kan. Jadi seperti itu. Latihannya kurang. Nah kalau udah 1 bulan kita latihan begini terus, nanti kita baru bisa merasakan ada rasa nikmatnya sholat. Tapi dilanjut terus setahun jalan, nanti bisa merasakan nikmatnya. Kalau enggak ya enggak. Nah rasa itu dengan dilatih terus. Dengan dilatih terus nanti bisa timbul rasa. Dan latihnya harus jalan ikut orang soleh bareng-bareng. Nanti ada rasanya. Nah, termasuk diantaranya itu zikir berjamaah. Kadang tuh enggak punya rasa. Zikir judulnya berjamaah. Sholatan jamiatan rahimakumullah. Bilalnya nih imam ya. Makmumnya la ilaha illallah. Sing liyan meneng. Ini enggak ada rasa. Ini mestinya bareng-bareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyukum Muhammad sallu alaihi Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iki ya imame sing bengak-bengok dhewe, makmume meneng kabeh gitu ya. Ya nanti rasa kabeh gini repot. Ya, ini harus bareng-bareng. Dulu yang namanya zikir habis sholat, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iki imame kan bengak-bengok dhek, makmume malah ya hayyu ya qayyum la ya hayyu. Pelan-pelan. Pernah guru saya pernah marah.
Kalau ngantuk pulang begitu. Karena itu tidak punya rasa. Memang kalau ya hayyu ya qayyum zikir jamaah ya bengok-bengok ya bareng-bareng. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, semua teriak. Jangan wis diwakili ustadz cukup begitu. Repot Pak begitu. Ya, itu nanti rasa ya dapat. Ketika kita bareng-bareng terus begitu 1 bulan ya nanti rasa itu udah dapat. Kalau udah dapat rasa itu namanya enak. Lah ilmu itu rasa. Bukan teori. Kalau cuma teori enggak. Baca di tulisan tuh teori-teori ya. Terus dipraktekkan, dipahami dengan benar nanti jadinya rasa. Nah, rasa ini yang susah nyari. Rasa ini yang susahnya nyari. Terakhir sedikit contoh ya. Waktu tadi saya ngomong begini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu karena melayani Nabi Muhammad SAW terus, akhirnya dapat doanya Kanjeng Nabi. Dapat doanya Kanjeng Nabi SAW. Doanya apa? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Begitu sampai pada kalimat yang seperti ini, terus saya ngomong kan, saya terjemahkan pelan-pelan. Ya Allah, jadikanlah engkau yang membuat beliau paham, dan engkau yang mengajarkan kepada beliau. Saya mau nanya, itu rasanya biasa-biasa saja dengan dengar ya Allah jadikan dia paham dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil. Biasanya kan begitu kan? Sama yang dengan tadi saya terangkan, sama enggak rasanya? Beda kan? Beda. Lah itu yang disebut rasa. Lah ini bisanya dapat kalau kita sering ikut orang soleh. Saya belum sering. Dulu kumpul orang soleh, yang saya betul-betul kumpul itu kurang lebih 12 tahun. Baru 12 tahun, belum banyak. Ya, 12 tahun kumpul. Makan bareng, ya apa namanya, jalan-jalan ya bareng, tidur ya bareng, terus cari apa namanya, mudzakarah ilmu juga bareng, terima tamu juga bareng. Terus di situ. Nah, di situ nanti dapat sesuatu gitu ya. Cara-cara guru ini memahami ilmu itu bagaimana tuh? Seperti apa cara memahaminya? Nah, nanti di situ kita bisa punya rasa. Ilmu rasa nih yang mahal. Ilmu rasa nih yang mahal. Bayangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung saat itu juga dapat jaminan dari Rasul, kamu sekarang Allah yang mendidikmu. Selesai. Sehingga masih kecil digandeng sama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, digandeng kemana? Diajak ke majelis musyawarahnya senior-senior sahabat. Dikumpulkan dengan senior-senior sahabat. Senior-senior sahabat agak marah sama Sayyidina Umar. Ini anak kecil kok kamu bawa ke sini? Kita semua juga punya anak. Dan bawa anak kecil ini majelisnya orang-orang tua. Makanya kadang kita tuh apa namanya, kalau pas musyawarah besar, anak itu kita taruh di tempat yang lain. Jadi biar apa namanya, enggak ganggu majelis musyawarah yang besar seperti itu. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, kecuali kalau anaknya seperti ini ya. Dijawab Sayyidina Umar, ya yang satu ini enggak seperti yang lain. Coba kamu apa namanya, kalian dengarkan, saya mau tes dia, saya mau nanya, wahai Abdullah bin Abbas, apa tafsir dari surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Maka dijawab di situ oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini ayat menjelaskan Rasulullah SAW ajalnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggal dunia. Kaget semua sahabat sini. Ya, nangis. Kenapa kok begitu? Ya sudah, Allah ngasih tahu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau pertolongan Allah dan kota Mekah sudah ditaklukkan, orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih, kamu bertasbih. Syukur sama Allah. Itu isyarat bahwasanya hei Rasul, sebentar lagi kamu akan menguasai Mekah, mereka akan masuk Islam, tugasmu sudah selesai, ajalmu akan tiba, banyak-banyak zikir, song-song kematian. Semua langsung kaget semua. Ini dapatnya dari mana? Langit. Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat dari Rasulullah SAW? Tidak. Apakah Rasul menerangkan ini maksudnya tafsir ayat ini begini loh? Apakah Rasul mengajarkan begitu? Tidak. Makanya jangan mengatakan ilmu itu dari Al-Quran, ilmu dari hadits. Ini enggak dari Al-Quran, enggak dari hadits ini.
Ini dari takwilnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Al-Quran, tapi pemahaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah kadang orang sekarang kan ngomong, pokoknya kalau nggak diajarkan Nabi ya nggak bisa. Lah ini yang ngajarkan siapa ini? Yang ngajarkan siapa? Ada itu ilmu yang ngajarkan Allah langsung. Yang ajarkan Allah langsung, itu namanya ilmu laduni. Walaupun ilmu yang diajarkan Allah langsung kepada seorang, itu pasti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul udah meninggal dunia, ya lewatnya secara ruhaniyah. Karena tidak ada ilmu yang turun dari langit secara langsung, kecuali harus lewat hatinya Nabi Muhammad SAW. Harus itu keharusan. Kalau enggak bisa, harus dijinakkan dulu dengan hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh ilmu rasa ya, ilmu rasa. Insyaallah manfaat. Besok kita sambung lagi. Kira-kira ilmu rasa ini enak atau enggak enak ilmu rasa? Enak ilmu rasa. Enak. Saya kasih contoh lagi mau enggak? Nanti Mas Ucup nanti jadi melek ini. Hah? Mau contoh ilmu rasa? Mau? Iya. Tahu ilmu nikah Mas Ucup? Tahu ilmunya nikah? Harus ada walinya, tahu kan? Ada saksinya, ngerti? Ngerti ya. Harus ada mas kawinnya, ya, ada naibnya. Ya, mau ada apa namanya? Ijab kabulnya, ngerti kan? Ngerti. Terus undang-undang orang, siapkan semuanya. Dipraktekkan tadi itu, walinya ada, calon mempelai ada, kemudian apa namanya? Mas kawinnya juga ada, saksinya juga ada, kemudian khutbah nikah, ijab kabul, selesai ijab kabul. Nah, itu belum ilmu rasa itu baru praktek. Baru praktek. Ilmu rasanya kapan? Masuk kamar ketemu mempelai, kamar dikunci. Lah itu ilmu rasanya. Nah, itu ilmu rasanya. Ilmu rasa. Lah ilmu rasa berkat kumpul. Kalau enggak kumpul enggak kroso. Syariat juga begitu nih, salat, makanya disuruh salat berjamaah ya banyak. Itu kan buat menciptakan rasa. Sehingga nanti kalau dia salat sendiri dapat tuh rasanya. Nah, sekarang inilah banyak orang yang ditipu, disuruh cukup kamu baca artikel, cukup kamu baca buku, cukup kamu baca ini, enggak disuruh kumpul sama ulama. Ayah. Bahkan dipotong, kamu jangan belajar sama ulama ini tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus kembalinya kemana kalau ke Al-Quran dan Sunnah? Lah itu buktinya kok dia punya pendapat-pendapat. Nah, sama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau karena kembali pada Al-Quran dan Sunnah dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang pemahamannya mandek itu ciri-ciri orang yang tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ikuti Al-Quran dan Sunnah betul, pemahamannya akan nambah terus. Dikasih ilham sama Allah. Karena janjinya Rasul SAW, Allah menjanjikan, "Man 'amila bima 'alima auratullah atau warathullah ilma malam ya'lam." Kama qala sallallahu. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Yang belum diketahui di Al-Qur'an tidak diketahui olehnya, di As-Sunnah enggak diketahui olehnya. Orang lain juga enggak ngerti. Dia jadi dikasih pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kasus Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Besok mau saya kasih contoh kasus-kasus yang lain. Mau? Hah? Orang-orang yang dapat pemahaman ilmu gitu. Ajib. Mau? Mani piro. Mani piro. Gratis gitu ya. Wani teko katanya. Wani teko. Semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa ya para pemirsa dan para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, Kamis malam Jumat besok hadirlah ke Majelis Ar-Raudhah di Dewutan nomor 112 jam 8 malam kita akan khataman Al-Qur'an insyaallah jam 8 malam. Ajak rombongan sebanyak mungkin ya, sebanyak-banyaknya. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي
wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun li qadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, saya lanjutkan dikit. Contoh orang yang mengamalkan sunnah tapi tidak punya rasa. Ini sering terjadi. Misal musafir ikut majelis maulid. Azan maghrib, kan sholat maghrib berjamaah. Dia ikut majelis maulid pasti nanti sampai isya. Udah pasti dia sampai isya. Dia musafir, misal dari Bandung, dari Jakarta, di Solo gitu. Udah sholat maghrib selesai, dia bangun, ajak teman-temannya sama musafir untuk sholat jamak takdim. Sedangkan yang lain barusan ini selesai sholat maghrib, zikir untuk habis sholat maghrib. Dia di situ Allahu Akbar, nih jamaah sholat isya-nya takdim. Ini sunnah tapi penempatannya tidak benar. Kalau mau begitu mundur di belakang sendiri, jangan di depan, jangan nganggu yang zikir. Satu itu. Yang kedua, dengan dia jamak takdim, dia kehilangan pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Kalau dia itu sholatnya enggak dijamak, maka dia akan dapat pahala yang besar. Nanti isya-nya berjamaah dengan jamaah yang jauh lebih banyak. Nah ini loh yang sering orang menerapkan sunnah tapi enggak punya rasa. Ini enggak punya rasa. Mafi dhok. Dhoknya enggak dapat. Itu yang ilmu sekolah dhok ini yang enggak ada. Harus dengan kumpul masalahnya. Bukunya enggak ada. Buku cita rasa itu enggak ada. Coba diterangkan saja itu Bu Sulis tuh punya warung ayam goreng. Coba dia bilang sama orang dikasih resep buat ayam goreng gitu ala Mbak Sulis gitu ya. Dikasih resep yang jadi tetap enggak bisa sama, enggak enak terus. Ya, kalau begitu diajari sama beliau, ya nanti bisa rodok mirip sama ya enggak mungkin. Ya sama-sama dikasih resep, misalnya orang buat sambal terasi, 10 orang kasih resepnya sambal terasi. Diuleknya sekian lama, bumbunya sama. Itu kalau enggak diajari prakteknya, itu rasanya enggak mungkin sama. Ketika diajari praktek sama yang buat aslinya, gini loh caranya gitu ya. Baru nanti rasanya bisa mirip. Harus diajari dulu sama yang ngajari. Cara nyuntik juga begitu. Masa nyuntik pakai buku petunjuk saja? Enggak mungkin toh. Itu harus ada dokter pertama yang bimbing cara nyuntik, diajari dulu baru bisa nyuntik. Terus mengatakan Pak? Iya, itu begitu. Makanya ibadah juga kita harus berguru, bukan lewat tekstual, artikel dan sejenisnya. Hakadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.